Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang menikmati ombak syahdu di Pulau Pisang, hidden gem dari Sumatera Barat yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Di Kota Padang, Sumatera Barat ada sebuah pulau unik, di mana pulau ini bisa diseberangi hanya dengan berjalan kaki. Daratan yang berbatasan dengan Samudera Hindia ini dikenal sebagai Pulau Pisang, hidden gem dari Sumatera Barat. Pulau Pisang sejatinya merupakan pulau kecil yang terletak di Provinsi Lampung. Namun untuk menuju ke sana bisa ditempuh dengan berjalan kaki dari Kota Padang. Caranya sangat mudah. Pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 20 menit dari Pantai Air Manis, Kota Padang menuju Pulau Pisang. Perlu diperhatikan, perjalanan ke Pulau Pisang bisa dilakukan dengan berjalan kaki pada pukul 10.00 WIB karena pada waktu tersebut air laut hanya setinggi 15 cm. Pulau Pisang sendiri adalah pulau kecil yang berada di ujung barat Lampung, sebuah aratan eksotis yang menjadi tempat terbaik untuk menyendiri. Pulau ini dihiasi pasir putih yang bersih dan telah menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan. Di tempat ini pengunjung juga bisa melakukan berbagai aktivitas seperti memancing karena populasi ikan di sekitarnya memang cukup melimpah. Jika beruntung, pengunjung bisa menyaksikan kemunculan lumba-lumba yang berenang di sekitar Pulau Pisang pada bulan Juni-Juli. Meskipun Pulau Pisang berbatasan dengan Samudera Hindia, tetapi ombak di sana terbilang cukup tenang. Secara administratif, lokasinya berada di Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pulau Pisang adalah pulau berpenghuni yang terbagi menjadi 6 desa seperti Desa Pekon Labuhan, Pekon Pasar, Pekon Lok, Sukadana, Sukamarga, dan Bandar Dalam. Demikian informasi mengenai Pulau Pisang di Lampung yang bisa diakses dengan berjalan kaki sekitar 20 menit dari Kota Padang, Sumatera Barat. Pulau Pisang Gadang merupakan salah satu pulau yang terletak di sisi barat Pulau Sumatera. Secara administrasi pemerintahan, pulau ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pulau ini tidak berpenduduk. Secara topografi pulau ini merupakan pulau berbukit dengan pantai berpasir putih cukup indah, ditumbuhi kelapa dan semak belukar serta tumbuhan tingkat tinggi. Kata Pisang Gadang memiliki arti pisang besar. Di Pulau Pisang Gadang ini terdapat pelabuhan. Berdasarkan peta kuno, Rede Pulau Pisang Gadang terdiri dari 3 buah dermaga yang semuanya berada di bagian timur dari Pulau Pisang, yaitu di sebelah timur, timur laut, dan tenggara. Rede ini ada sebelum hadirnya Pelabuhan Emahaven atau sekarang dikenal dengan Pelabuhan Teluk Bayur. Selain Rede ada 2 makam dan 1 buah tugu peringatan. Makam tersebut merupakan makam tentara Belanda yang berperang di Aceh, sedangkan tugunya merupakan bangunan peringatan terhadap korban perang Aceh. Secara astronomis, makam berada pada posisi 059.702 ls dan 1020.381 bt. Kuburan Belanda ini sudah digali oleh orang dan diambil porselinnya. Pada kompleks makam ini terdapat 3 buah nisan. 1 buah nisan sudah rebah dengan bentuk balok berukuran tinggi 130 cm, lebar 90 cm, dan tebal 30 cm. Bahannya terbuat dari batu andesit, bagian kepalanya berbentuk setengah lingkaran dengan motif bunga menghiasi permukaannya. Nisan ini memiliki sayap dan memiliki profil pada bagian bingkai tubuhnya. Buletin Amogapasa, 2009, 35. Pada tubuh nisan terdapat inskripsi berbahasa Belanda. Pulau Pisang kecil ini kira-kira seluas sekitar 1 hektar, namun di sana tidak berpenghuni, hanya kawasan pasir yang ditumbuhi dengan pepohonan saja. Selain itu juga terdapat beberapa pohon kelapa yang membuatnya terlihat sangat khas dengan pemandangan pantai daerah tropis.
Sayangnya pulau yang cukup cantik ini memiliki waktu kunjungan yang sangat terbatas. Karena hanya dapat didatangi saat siang hingga sore hari. Karena pada tenggang waktu tersebut air laut menuju pulau sedang surut. Pulau Pisang, yang terletak di pantai air manis, Padang, merupakan destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam memukau dan pesona alam menakjubkan. Pulau Pisang dikenal dengan keindahan pantainya, air laut jernih, serta pasir putih yang lembut, menjadikannya tempat liburan ideal. Para pengunjung dapat menikmati keindahan alam yang eksotis, berjemur di tepi pantai, atau menikmati kegiatan air seperti snorkeling dan berenang di perairan yang tenang. Keunikan Pulau Pisang terletak pada keindahan alam bawah lautnya yang kaya akan kehidupan laut. Wisatawan dapat mengeksplorasi keindahan terumbu karang, ikan-ikan beragam warna, serta biota laut lainnya yang membuat pengalaman snorkeling di Pulau Pisang menjadi tak terlupakan. Dengan kejernihan air laut yang luar biasa, para snorkeler dapat menikmati keindahan bawah laut yang spektakuler sekaligus menyaksikan beragamnya kehidupan laut. Selain keindahan alam bawah laut, Pulau Pisang juga menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dari atas bukit-bukit kecil di pulau tersebut. Para pengunjung dapat melakukan trekking ringan untuk menikmati panorama pantai yang memesona atau menyaksikan matahari terbenam yang memukau di ufuk barat. Suasana tenang dan damai di Pulau Pisang menjadikannya tempat yang cocok untuk melepas penat. Pulau Pisang juga menjadi tempat ideal untuk berkemah dan bermalam di bawah langit serta bintang-bintang. Suara ombak yang menenangkan dan angin sepa-sepa laut akan menemani pengunjung dalam pengalaman berkemah yang unik dan menyegarkan. Dengan fasilitas camping yang tersedia dan keindahan alam yang memukau, Pulau Pisang menawarkan pengalaman camping yang berbeda dan mendekatkan pengunjung dengan alam. Dengan segala pesonanya, Pulau Pisang di pantai air manis menjadi destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan yang mencari kedamaian, keindahan alam, dan petualangan menyenangkan. Keindahan alam memukau, kegiatan menyegarkan di pantai, dan suasana tenangnya menjadikan Pulau Pisang sebagai tempat sempurna untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari dan menikmati momen-momen istimewa di tengah keindahan alam Sumatera Barat. Pulau ini hanya dipisahkan selat dangkal dari tepian pantai air manis sebelah utara. Jaraknya pun hanya sekitar 200 meter dengan ketinggian air berkisar antara 20 cm saat surut hingga sekitar 1,2 meter saat pasang. Karena dangkal, pulau ini menarik minat para wisatawan untuk singgah sejenak saat air sedang surut. Di sana mereka dapat membayangkan sensasi berada di sebuah pulau terpencil tanpa harus menyewa perahu atau berenang. Pulau Pisang Kecil atau dalam bahasa setempat disebut Pulau Pisang Ketek adalah sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni. Hal ini membuat pulau yang berhiaskan pohon-pohon kelapa nan tinggi menjulang ini terasa sunyi dan damai. Karenanya, pulau ini cocok menjadi destinasi wisata bagi mereka yang ingin melepaskan diri dari kebisingan aktivitas keseharian di kota. Dengan ditemani gemericik suara ombak yang pecah dan semilir angin laut, kita dapat sejenak meregangkan otot serta menenangkan pikiran. Meski tak berpenghuni, di sekeliling pulau ini tersedia cukup banyak dipan bambu yang dapat digunakan pengunjung. Di sana terdapat pula para pedagang yang menjajakan makanan dan minuman ringan, sehingga pengunjung tidak perlu khawatir jika tidak membawa perbekalan. Dalam suasana yang damai, pengunjung dapat bersantai menikmati panorama garis pantai air manis serta bentangan laut yang luas di sekelilingnya. Selain panorama pantai dan laut, dari kejauhan pengunjung juga dapat melihat pemandangan Gunung Padang yang terletak di sisi utara pulau ini. Menyisir pantai hingga ke sisi barat pulau, para wisatawan juga akan melihat pulau lain bernama Pulau Pisang Besar. Saat senja tiba, pulau yang disebut juga dengan Pulau Pisang Gadang dalam bahasa Minang ini akan membentuk siluet yang indah dengan latar langit yang jingga. Wisatawan tidak dikenakan tarif masuk alias gratis untuk masuk ke Pulau Pisang. Tidak pula dibutuhkan waktu yang lama untuk mencapai pulau ini dengan berjalan kaki. Cukup melangkah sekitar 20 menit dari bibir pantai air manis, pengunjung sampai di lokasi. Sesampai di Pulau Pisang, suasana tenang menyambut kedatangan pengunjung. Gemercik suara ombak dan semilir angin laut dengan pemandangan laut yang terbelah menambah serunya petualangan, pemandangan semakin indah jika cuaca cerah. Namun, wisatawan yang berkunjung ke pulau ini harus selalu berhati-hati. Pasalnya, tidak ada petugas yang bisa memastikan keselamatan para wisatawan di sana. Dan juga jangan sampai lupa waktu ketika berkeliling di pulau ini. Jika pasang kembali naik, wisatawan bakal kesulitan untuk menyeberang kembali. Belum ada perahu penyeberangan ataupun homestay untuk menginap di pulau ini. Sekian mungkin sedikit cerita tentang menikmati ombak syahdu di Pulau Pisang, hidden gem dari Sumatera Barat yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.